wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang kita hormati semua, Bapak Kepala Desa dan para anggotanya, Pak Jupri. Belum tanya Pak, dia namanya Sabarah, Pak Jupri. Kayak Habib tadi, Habib. Bukan Habib Kulun, bukan Habib. Namanya aja, mudah-mudahan digabungkan nanti dengan para habaib dan Rasulullah. Mudah-mudahan Siti gampangkan semua urusannya, bisa ngayomi desa ini dengan menjadi desa yang baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Begitu juga pengurus masjid. Masjid apa ya? Hah? Masjid Muhajirin. Akhirnya Haji Muhammad Nur. Yang mana? Oh itu tadi. Masya Allah. Mudah-mudahan selalu istiqomah, diberi istiqomahan untuk memakmurkan rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan juga warganya juga semangat untuk dekat ke masjid untuk memakmurkan sholat berjamaah dan kajian-kajian ilmu yang lain. Amin ya rabbal alamin. Dan begitu juga korek kita tadi, Masya Allah, suaranya luar biasa. Ustadz Hadi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan barokah suaranya, melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, dan grup Hadrul Habsyi yang luar biasa mengaturkan sholawat, dan semuanya yang tidak bisa, para guru-guru, ustadz, asatid, ustadzah yang tidak bisa sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim ulun kepada pian-pian semua. Hadirin wal hadirat pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini untuk mengadakan acara yang mulia, untuk meluapkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain dan tidak bukan kita hadir di tempat ini karena kita rindu, kepada Nabi Muhammad, karena kita bangga dengan lahirnya sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana Bu? Jangankan kita inilah, para binatang pun bergembira ketika Nabi Muhammad lahir. Sebagaimana Al-Habib Habsyi mengatakan, wa kullu dabatin li Quraisyin nataqat bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamalil bisyarah. Wa kullu dabatin li Quraisy, semua binatang-binatang orang Quraisy ketika lahirnya Nabi Muhammad SAW, nataqat bi fasihil ibarah, mereka bisa bercakap dengan fasih. Jangan bilang, masa binatang mana? Ya kalau binatangnya sumber alam lain lagi, yang lain bukan Nabi Muhammad, mungkin Mr. John apa ya, bukan mana. Ini yang lahir kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua binatang nataqat bi fasihil ibarah, berucap, bergembira ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mu'linatan bikamalil bisyarah, karena menyerukan, memberi kabar, karena sosok makhluk yang sempurna telah lahir di muka bumi. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini binatang, apalagi kita wajah umatnya Nabi Muhammad. Jangankan kita, dulu itu ada bajingan yang memusuhi Nabi Muhammad SAW. Walaupun namanya sendiri siapa? Abu Lahab, dinas di dalam Al-Quran. Kalau Abu Lahab ini sudah min ahlil nar, ahli neraka, sudah dinas Pak, sudah dinas. Akan tapi kalau pilihan ini banyak dengan lihat di Sahih Bukhari itu ada ta'liqan itu. Abu Lahab ini pamannya Nabi, ketika yaumul itsnin fi kulli yaumul itsnin khufifa anhul adab.
khufifahul adab, diringankan adabnya, siksanya diringankan. Berkat kenapa? Berkat ketika lahir budaknya memberikan kabar bahwa ponakannya lahir, dibebaskan ini budaknya, bayi dibebaskan ketika itu. Kenapa? Karena bangga ponakannya lahir. Ini bangga bukan ketika lahir karena sebagai Nabi Muhammad. Ini Abu Lahab bangga karena apa? Gembira karena ponakannya lahir, bukan karena jadi Nabi, bukan karena jadi Rasul. Dia bangga karena sebab ponakannya lahir. Itu aja Allah Subhanahu wa ta'ala meringankan azabnya setiap hari Senin. Bahkan diriwayatkan tangannya mengeluarkan air untuk supaya meringankan azab karena sebab gembira membebaskan budak karena lahirnya ponakan. Sebagai ponakan ini Pak, sebagai ponakan. Bagaimana kita kumpul di sini? Kita bersalawat, kita meluapkan gembira karena kita bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi akramir rusli kunna akramal umami, karena sebab Rasul kita menjadi umat yang paling mulia. Alhamdulillah, masya Allah. Jadi luapkan, minta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kesini ini bergembira apa tawasul, karena tawasul permintaan permohonan wasilah yang paling afdal yaitu melalui Nabi Muhammad. Dia mau ziarah boleh, tawasul ke aulia boleh, silahkan, karena aulia itu juga pecinta Nabi Muhammad, pecinta Allah, kekasihnya Allah juga. Tapi paling afdolnya tawasul, paling afdolnya utamanya kita bertawasul supaya dosa kita diampuni oleh Allah, ajar kita dikabulkan oleh Allah, urusan kita dipermudah oleh Allah melalui siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita di sini? Kenapa? Karena Nabi ini juga termasuk mempunyai sifat, salah satu sifatnya Nabi ini ahlul wafa. Nabi ini senang menyelesaikan urusan umatnya. Gak mungkin umatnya, jangankan umatnya belum minta, Nabi sudah minta doa, sudah didoakan sama Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita kumpul di sini nih untuk berdoa, bertawasul, bergembira dengan kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Doa yang banyak. Ya, dikisahkan itu Nabi itu pernah keluar dari rumah. Beliau itu membawa uang 10 dirham ketika keluar rumah. Keluar dari rumah membawa uang 10 dirham. Ketika di jalan lupa kada bawa rida ini. Rasulullah bawa uang 10 dirham. Akhirnya mampir ke toko untuk membawa rida. Nah, jadi rida ini sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Ya, sampai Jumatan, sampai keluar, kalau sampai pakai ini karena istighfar menghadirkan Nabi Muhammad pernah pakai ini, yang setiap jalan dan berpahala meniru Nabi Muhammad. Kalau memang gaya-gayaan, punya bunga sebagai lidah, terus belum bilang tidak kelihatan bunga, kelihatan ganteng, dia dapat pahala. Yang ada dapat riak, dapat sombong. Kenapa pakai ini biar kelihatan ganteng? Tapi kalau memakainya itu karena mengikuti apa yang dikerjakan Nabi Muhammad, maka mendapatkan pahala. Ketika itu Rasulullah membeli rida 4 dirham. Ketika di jalan, Rasulullah cuma bawa 10 dirham aja. Di jalan, di tengah jalan ketemu sama orang sahabat yang kebetulan sahabatnya Badui. Tahu Badui ya Bu? Badui ini sahabat yang dia itu polos, yang berani ngucap sama Nabi Muhammad, berani bercakap kepada Nabi Muhammad. Kalau sahabat yang lain itu mungkin sungkan, malu kalau ketemu Nabi Muhammad itu kadang tidak berani lihat depan, langsung buka, mau bercakap aja, mau ngomong aja ditata omongannya. Tapi ini Badui, orang pelosok, orang dalam, langsung, ya Rasulullah, tidak mau minta. Ya Rasulullah, minta tidak mau sini. Karena Rasulullah mempunyai ahli wafa, tidak pernah menolak dari permintaan umat yang apalagi sahabatnya diberikan, dikasihkan oleh Rasulullah SAW. Tapi jangan lihat tirulah nanti. Oh ya bebas, tidaknya lebih bagus. Dan 31-nya jangan kada pakai tidak ya. Oh gitu ya Rasulullah ya.
Beb, kalau minta salam ya. Beb, kalau minta cincinnya, Beb, kalau jam. Kada pakai apa-apa ulunannya Mas Bobi, Allah Masya Muhammad. Itu Nabi Muhammad ya. Tapi ketika orang minta ya, kalau mau memberikan lagi, itu salah satu akhlaknya Nabi Muhammad. Dikasihkan oleh Rasulullah SAW, tidaknya dibagikan supaya apa? Mendapatkan sunnah Nabi diberikan. Tidak lama jalan ini sahabat ini kembali lagi Nabi ke toko tadi, beli lagi lidah tadi 4 dirham. Rasulullah membawa uang 10 dirham, sisa 2 dirham aja. Selamanya kebetulannya jalan lagi, gak ketemu orang Badui lagi ya. Coba ketemu orang Badui atau orang daerah sini diminta lagi ya nyari ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Jalan Nabi Muhammad. Ketika di tengah jalan Rasulullah SAW melihat anak kecil yang sedang menangis. Nangis anak kecil. Didatangi sama Nabi Muhammad SAW. Ya ulama Yuki, wah anak kecil apa yang membuat menangis? Sampai nangis ini. Akhirnya cerita ini anak kecil. Begitu yang tanya ini Nabi Muhammad. Jadi tahu, walaupun anak-anak itu tahu profilnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu saking kasih sayangnya tahu. Begitu yang tanya Nabi Muhammad senengin anak kecil. Ya Rasulullah, aku ini anaknya Buddha. Aku ini anaknya Buddha ya Rasulullah. Aku bawa 2 dirham. Buddha itu bu, zaman dulu itu ada perbudakan ya. Buddha itu dia tidak berhak memiliki hartanya. Semuanya tidak berhak memiliki. Yang memiliki itu hanya tuannya. Bahkan dirinya sendiri dia tidak berhak memiliki. Untuk zaman sekarang tidak ada budak ya. Perbudakan sudah tidak ada ya, kalau sekarang ART mungkin sistem rumah tangga. Kalau budak ini semua dirinya tidak berhak memiliki, punya tuannya. Ketika ini anak ini anak budak disuruh beli roti, dibawai uang 2 dirham, takut kembali ke rumah. Kenapa? Karena menghilangkan 2 dirham tersebut. Ya Rasulullah, karena sifat Nabi Muhammad menolong umatnya, menyelesaikan urusan orang, dihantarkan sama Nabi Muhammad ini anak kecil. Ayo tunjukkan rumahmu, jalan sama aku. Namanya anak kecil bu, takut di belakangnya Nabi Muhammad SAW. Anaknya jalan di belakangnya Nabi Muhammad. Itu ikuti Nabi sampai ke depan rumahnya. Rasulullah SAW mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam rumah sahabat ini tahu suaranya Nabi Muhammad. Kaget sahabat, ada apa Nabi Muhammad ini ke rumahku? Kenapa Nabi Muhammad ini ke rumahku? Suaranya Nabi Muhammad ini, para sahabat sudah tahu khas. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan suara Nabi Muhammad lebih indah daripada makhluk yang lain. Tidak mungkin. Suara Nabi Muhammad paling indahnya suara Nabi Muhammad. Semua. Jadi ketika Nabi berucap, para sahabat itu tahu, tidak usah pakai tengok jendela. Begitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang di dalam rumah sahabat itu tahu, ya Allah ya Rasulullah, ini suara Nabi Muhammad. Dijawab sama suami istri, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pelan jawabnya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Gak dengar Rasulullah, dijawab lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam rumah ini sahabatnya jawab lagi, pelan lagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketiga kali Nabi Muhammad mengucapkan salam tersebut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gak dijawab. Ini loh pinternya para sahabat. Ketika sudah 3 kali Nabi memberikan salam, Nabi mau cabut ke rumah itu. Ini termasuk adabnya tamu, termasuk adabnya tamu. Nabi ucap 3 kali salam, kada ada jawaban, Nabi berpaling keluar dari rumah tersebut. Sudah 3 kali jawaban, ada jawaban, balik. Ya, jangan kita nanti di rumahnya orang gedor 1 kali, tidak ada jawaban. Telepon sampai 10 kali, gedor lagi rumahnya orang, sampai dibuka. Ada yang kayak gitu? Banyak. Hadir. Apalagi jam 1 malam telepon. Mana mau mampir ini? Bukakan. Ya kalau yang punya ruang yang soibul bednya ya tidak masalah, bukakan. Cuma ada juga adab-adab tamu.
Ketika sudah salam 3 kali, Nabi berpaling, sahabat itu keluar dari rumah. Waalaikumsalam ya Rasulullah, langsung jawab. Cerita di sahabat, ya Rasulullah maafkan ulun lah, ulun sudah dengar mulai pertama dia memberikan salam, ulun sudah dengar, minta rela ulun pengen rumah ulun 3 kali dapat salam dari panjenengan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi saya pengen ya Rasulullah ketika pian ini mengucapkan salam, rumah saya mendapatkan 1 salam dari Rasulullah. Saya jawab dengan istri dengan pelan. Kemudian pian nggak memberikan salam lagi, saya jawab lagi dengan pelan. Kemudian pian jawab lagi salam, sehingga rumah saya mendapatkan 3 salam dari ya Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu beruntungnya rumahku mendapat 3 kali salam dari Rasulullah SAW. Kemudian Nabi Muhammad menjelaskan, saya ini kesini, ini anak kecil lagi membutuhkan lagi kesusahan, membawa, oh ini iya anak budakku ya Rasulullah, ini dia kehilangan 2 dirham. Cerita yang mana Nabi Muhammad? Cerita anak ini masih di belakangnya Nabi Muhammad, takut sama tuannya ini, sembunyi di belakangnya Nabi Muhammad. Apa kata sahabat ini? Ya Rasulullah, wallahi demi karena anak ini rumahku mendapatkan 3 kali salam darimu. Mulai hari ini anak ini aku merdekakan bersama orang tuanya. Berkat anak ini rumahku mendapatkan 3 salam darimu. Allahumma sholli ala Muhammad. Anak kecil akhirnya merdeka. Orang membebaskan budak pahalanya sangat besar. Selesai dana ini merdeka. Kenapa? Karena saking gembiranya sahabat ini rumahnya didatangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ketika itu Rasulullah waktu balik? Rasulullah mengatakan apa? Habis. Rasulullah 10 dirham habis. Rasulullah mengatakan barakallahu fil ashraf. Rasulullah mengatakan Allah memberkati di dalam 10 dirhamku tadi. Bukan Rasulullah mengatakan habis uangnya udah, baru juga keluar sudah habis 10 dirham. Tapi kenapa? Justru Rasulullah mengatakan ya Allah, alhamdulillah Allah memberkatiku di dalam 10 dirham. Di 10 dirham tadi aku membelikan lidah untuk digunakan kepada sahabatku sunnah. Di 10 dirham tadi aku menolong anak kecil. Di 10 dirham tadi aku bisa membebaskan anak kecil dan keluarganya. Alhamdulillah Allah memberkahi aku di dalam 10 dirham tadi. Masya Allah, menyelesaikan semua urusan umatnya. Dan pelajaran lagi, ketika Rasulullah SAW keluar dari tersebut membawa uang, uangnya habis itu bukan apa ya, kita lihat, kita introspeksi, kita ini keluar rumah uang habis ini karena apa? Apa karena sesuatu cuma makan makanan? Apa karena sesuatu cuma pakaian-pakaian kita sendiri? Keluar uangnya kita ini untuk apa? Apa keluar uangnya kita untuk apa? Majlis-majlis ilmu atau untuk masjid? Keluarnya kita ini untuk apa? Gitu loh. Maka dari itu introspeksi diri. Ini loh, ketika keluar uang kita ini untuk dijalani Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini hakikatnya investasi kita. Tak usah itu gitu. Dan ini saya bawa uang 100 ribu, tapi habis semua, habis kemana? Uang dapat di ada 50 ribu masuk majlis taklim, 50 ribu. Ini nggak habis. Ini justru yang ceritanya kita nanti di akhirat. Ini yang hakikatnya kita nanti tanam di akhirat, bukan untuk sekarang. Masya Allah. Faham ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Ulun ini sebenarnya di sini ada acara di situ. Itu sudah agak masuk, Masya Allah ya. Habis itu putar balik lagi, tak pikir mau istirahat dulu. Ya katanya kamu tidak bisa men, ini acaranya harus masuk lagi. Oh iya kan? Oh ya, jalan lagi. Masya Allah. Udah sampai. Oh bentar lagi mungkin. Masuk lah itu, kena sampai mobil jatuh kena semua ya. Dah ketemu kalian ini kalau sendirian, Masya Allah. Kita lihat ini jalan terus sedikit, jalan menuju Sirat kan gimana sudah terbentar. Rasanya ulun pengen ini keluar sedikit malam sudah pulang juga. Sama hawanya Masya Allah, saking dinginnya ini ngembul. Ulun tak pikir di sini dingin ya, saking dinginnya ngembul.
keluar airnya loh. Kayak kalau pian naruh air di botol di dalam kulkas itu Pak, dikeluarkan kan keluar airnya kan membudak. Ini saking dinginnya loh. Lebih dingin dari Malang. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi karena walaupun panas begini, ketika kita menghadiri, membaca, memuji Nabi Muhammad SAW, hati ini tenang, gembira. Bagaimana kisah Abu Lahab yang bukan Islam, Allah bebaskan dari azab. Bagaimana para binatang bergembira kepada kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Kita jangan sampai ini habis ini sudah detik-detik keluarnya bulan Rabiul Awal. Jangan sampai sebulan ini kita hadir semua maulid, ketika keluar bulan maulid lepas. Seakan-akan apa? Nabi itu bukan duduk di dalam diri kita lagi. Kita ini hadir di bulan maulid mendengarkan ceramah ini, semua menjelaskan tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika keluar dari bulan maulid, tidak ikut maulid, sudah seakan-akan di diri kita ini tidak ada apa? Rasulullah SAW. Seakan-akan cuma 1 bulan penuh itu aja kelahiran Nabi, kita bangga dengan Nabi Muhammad. Tapi keluar bulan maulid kita tidak ada. Ini mau bentar keluar bulan maulid. Kita introspeksi, apakah kemarin yang kita ikut ini ada hasilnya enggak? Jangan sampai kita hadir ini cuma hadir dengan kena sholawat. Kata Nabi Muhammad SAW, "Aqrabu manzili al-ilayah aktaruhum alayya sholatan." Paling dekatnya pian-pian ini kalau pengen dekat sama Nabi Muhammad SAW, apa rumusnya? Paling banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Ini qasidah, ini harus ya, ini qasidah jangan terus gini-gini aja. Karena bersolawat. Hadirnya pian di sini, kalau bisa lisan ini dibasahi dengan sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Jangan cuma dinikmati tapi kada baca selawat. Keluarin supaya di Habsyah tadi itu waktu baca maulid alhamdulillah berpuluh sampai 2000 kali selawat. Itu ada target. Jadi ketika hadir maulid di sini, membaca lisan kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai ini Habsyah baca pihaknya diam. Diceritakan kelahirannya Nabi, diceritakan mujizatnya Nabi. Ini maulid harus isinya semua ini sejarah ringkas Rasulullah SAW. Berpuluh tidak bisa masalah lalu, tapi namanya Nabi masuk. Jangan sampai kita masuk ke ancaman Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang kikir ini, apa nih kikir bahasanya ini? Balik, ya sama ini. Ini ada orang Lombok, ada orang Madura, Masya Allah Pak Kades orang Madura. Ada orang mana? Campuran semua. Orang yang kikir ini ketika dia disebutkan namaku, dia tidak bersolawat kepadaku. Ini kumpul di sini banyak solawat. Jangan sampai ini solawatan Habsyah, muji Nabi Muhammad kita diam, hati-hati ancaman Nabi Muhammad. Kikir. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad Allahumma shalli Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Allahumma. Begitu. Kenapa Nabi mengatakan kikir? Apa sebabnya Nabi mengatakan kikir? Nabi tidak butuh sama sholawatnya kita. Rasulullah tidak butuh dengan sholawatnya kita. Kita sholawat atau kita tidak sholawat, Rasulullah tetap mulia. Kita yang butuh sholawatnya Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad mengatakan, "Man shalla alayya sholatan, sallallahu alaihi asra marrat." Barang siapa yang dia sholawat kepadaku 1 sholawat, maka yang bersolawat langsung adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 kali lipat. Jadi siapa yang untung? Bukan Nabi Muhammad. Kita cuma 1 kali sholawat, tapi Allah yang balas langsung 10 kali. Yang sholawat 10 kali, Allah balas langsung 100 kali. Dia balas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajar Nabi mengatakan kikir, pelit. Orang yang dia didengarkan namaku gak berselawat kepada aku, hati-hati. Gambarannya gimana? Nih saya kasih contoh gambaran. Ulun bilang sama Ustadz ini, Ustadz, biar berilah ke Ustadz Muhammad Nur uang 1000 G.
uang 1000. Nanti ulun ganti 10.000 ya. Ini ulun yang bilang kasih 1.000, ulun kasih 10.000. Tidak mau, enggak ya. Ada apa ngasih Ustaz 1.000? Enggak sudah. Padahal ulun sudah kasih. Ulun kasih 1.000, tak kasih 10.000. Biar kasih 10.000, tak kasih 100.000. Kadang mau ngasih uang. Beli apa enggak? Beli apa enggak? Beli, gue kasih 100.000 dapat 10.000, kadang mau. Begitu juga Nabi Muhammad mengatakan beli. Kita ini ketika didengarkan namanya Nabi Muhammad, ketika kita diam, tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, makanya perlu kita apa? Karena yang balas Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 kali sholawat. Nih, sholawatnya Allah kepada makhluknya apa bu? Bu, sholawatnya Allah kalau sholawat kepada makhluk apa? Apa bu? Bu, kalau Allah bersalawat kepada makhluknya apa artinya? Udah jawab kan ada yang jauh lagi. Apa? Gimana ketika Allah bersalawat kepada makhluk? Nih, perlu jelasin. Ketika kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, maka Allah yang membalas 10 kali salawat. Salawatnya Allah terhadap makhluk adalah rahmat kasih sayang Allah yang turun. Oke. Ketika kita bersalawat kepada Nabi Muhammad 1 kali berarti 10 rahmat Allah turun. Ketika 10 kali kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, maka 100 rahmat Allah turun. Yang memberikan rahmat ini bukan apa? Manusia. Yang memberikan kasih sayang tidak butuh kasih sayang manusia, tapi kalau kasih sayang Allah pasti selesai semua urusan jenengan. Jadi semakin banyak pian ini berselawat, semakin banyak rahmat Allah turun kepada pian. 100 kali, tadi 10 kali lipat. Berapa berarti? 100.000 lebih. Mungkin karena berkat sholawat itu tadi, pian itu ada urusannya atau ada musibah, Allah buka semua jalannya berkat sholawat dia kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan diam, kadang tanpa kita sadari. Ulun ini kalau sholawat banyak, tapi tetap aja susah ya. Tambah sholawat, tambah susah lagi ya. Kok tetap susah ya? Biar ulun ini walaupun sudah sholawatan tetap aja. Apakah sholawat itu bu? Sholawat itu memang amal yang tidak pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau istighfar biar istighfar, biar zikir, la haula wala quwwata illa billah, biar baca Quran kan semua. Kalau biar ada rasa kibir, ada rasa sombong, maka apa? Ini urusan ikhlas belum sampai sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau sholawat biar itu sudah pasti disampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dikatakan amalna baina qabuli wa raddiha illa salata ala nabi bi Muhammadin. Amal kita ini antara diterima sama tidak. Sholatnya kita, puasanya kita, sholat sunnahnya kita, sedekahnya kita tidak tahu diterima atau tidak. Yang tahu Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali illa salat ala Nabi Muhammad, kecuali salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Faqabulu hatmun biduni tarudini, maka diterimanya orang yang berselawat ini wajib, pasti namanya disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, pasti diterima walaupun sombong. Nah tapi dilihat bu, selawatnya ini ya apa? Banyak dulu kok tetap sholawat tetap susah, tetap aja sholawat. Insya Allah dari sholawat terbuka. Tapi sebagaimana Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi mengatakan, sholatan yang tasilu biharuhul musalli alaihi bih. Sholatan yang tasilu, sholawat di sini dibaca 3 kali ke? Ya kalau di Jawa dibacanya 1 kali. Masya Allah lu dengarkan sholatan yang tasilu biharuhul musalli alaihi bih. Sholatan yattasil biha ruhul musalli alaihi, dibaca 3 kali.
Kalau di Jawa dibacakannya cuma sekali. Bagus nanti ya Bapak, itu mulai kurus kumpul ya. Masya Allah. Nah kita lihat sholawat bagus gitu. Tapi ketika sholatan yattasilu biharul musalli alaihi ini pecinta sholawat yattasilu biha, sholawat yang bersambung biha itu sholawat ruhul, apa yang bersambung ruh alaihi, ruhnya itu bersambung alaihi kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kita sholawat, roh kita bersambung kepada Rasulullah SAW. Ketika sholawat kita juga mengerjakan apa yang dikerjakan Nabi Muhammad. Ini maksudnya Nabi Muhammad, maka diulangi 3 kali biar yang ini ingat. Sholawat yang bersambung itu sholawat kepada rohnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gimana maksudnya? Ya kita sholawat juga kita mengajarkan apa yang diajarkan Nabi Muhammad dari sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Oh Nabi Muhammad akhlaknya gimana? Oh Nabi Muhammad itu suka sholat duha. Oh Nabi Muhammad itu sholat qobliyah. Oh Nabi Muhammad itu mulai tersenyum. Oh Nabi Muhammad itu mengajarkan akhlak budi pekerti yang tidak penendam. Ini diajarkan supaya target kita ini, tiap ini kadang ada yang punya target kan? Maulid ini. Kadang kita ini harus punya target ya. Ini sholawat biar sambung kepada Nabi Muhammad. Nabi pernah mengatakan man ro'ani fil manam faqad ro'ani fasayaroni yaqadha. Barang siapa yang dia bermimpi aku di tidurnya, faqad ro'ani, dia benar-benar telah memimpi aku. Fasayaroni yaqadha, maka dia akan melihat aku nanti dalam keadaan terjaga, kata Nabi Muhammad ini dalam hadis. Barang siapa yang dia bermimpi aku, mimpi Nabi Muhammad, maka dia benar-benar mimpi aku, tidak mungkin orang lain. Fasayaroni yaqadha, dan Nabi melanjutkan dia akan berjumpa aku dalam keadaan terjaga. Kenapa? Wa fa inna syaitana la yata'atal bih, karena setan itu tidak bisa menyerupai aku, kata Nabi Muhammad. Nggih, kata Nabi Muhammad, setan ini tidak bisa menyerupai aku. Kalau pian ini dimimpi kerangan mungkin lah dimimpi kurus kumpul. Masya Allah, kurus kumpul di kamar pian kada apa-apa, tidak sholat 5 waktu lah, yang hatinya benar. Oh mau tidur, gak sholat. Mau masjid, gak mau sholat. Oh dimimpi sama mungkin Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi atau Habib Ali Al-Habsyi. Biar dibilangi kada bisa puasa Ramadan, hati biar sudah bersila, dah puasa Ramadan. Nah ini bukan mimpi aulia, ini setan yang menyerupai. Kenapa? Karena memerintahkan sesuatu yang mungkar, sebagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani ketika bermimpi Tuhannya, ternyata itu setan. Tapi kalau dia sudah mimpi Nabi Muhammad di dalam mimpi, pasti itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia nanti akan menjumpai Nabi Muhammad secara terjaga sebelum mati kan. Nah, ini kadang kita tidak targetkan. Loh, kenapa kita tidak bisa mimpi Nabi Muhammad? Dari hadis ini harapannya cuma satu, pian kalau sudah pernah bermimpi Nabi Muhammad dan pian dijaga, harapannya satu, bertemu Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ya Allah, ini tambah mimpi. Jadi bertemu langsung Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, harapannya kita ketika kita sakaratul maut, ketika malaikat sudah datang kepada kita mau mencabut nyawa kita, kalau kita sudah mimpi Nabi Muhammad, harapannya kita satu, kita dituntut untuk apa? Bersyahadat dan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika nyawa kita dicabut. Allahumma amin. Itu harapan kita. Maka dari itu kumpul di sini tambah sholawat. Semua jadi sholawat ikuti Nabi Muhammad. Ini salah satunya yang kita bikin kita jauh pada Nabi Muhammad, yang bikin kita jauh pada Nabi Muhammad. Alhamdulillah tapi bikin kita jauh dari Muhammad. Nabi Muhammad itu punya anak angkat namanya Anas. Nabi Malik ini anak angkat Nabi Muhammad. Anak angkat. Jadi kalau sini kan banyak kan anak angkat kan, anak angkat ini. Ketika itu Nabi Muhammad menasehati anak angkatnya.
Ya bunayya idza asbahta falaisa fi qalbika hissun lihat faf'al. Nabi Muhammad menasihati anaknya, wahai anakku, anaknya ya, jika kamu bangun pagi dan di hatimu tidak ada rasa dengki, rasa dendam, rasa pegel untuk kepada yang lain, faf'al, maka kerjakan. Wadzalika min sunnati, dan itu termasuk daripada sunnahku. Anaknya ini nasihatnya. Kalau bangun pagi ya, kalau tidak ada rasa dengki, dendam, sakit hati, apa sama semua yang lain, kerjakan. Itu termasuk sunnahku. Termasuk sunnahku. Faman ahya sunnati faqad habbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang dia menghidup sunnahku, maka dia benar-benar mencintai aku. Barang siapa sudah cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah, dia maka bersamaku di dalam surga nanti. Jadi di surga itu ada derajatnya banyak. Di surga tadi itu ada derajatnya banyak. Tergantung kita pilih yang mana. Ya kalau kita masih ada rasa dengki dan dendam kepada yang lain, saudara-saudara kita, jangan salahkan sholawatnya kita, Pak. Masih gantung. Diterima disadarkan kepada Rasulullah, disadarkan. Tapi Rasulullah ketika mau berjumpa dengan kita gantung masih ya. Kenapa? Karena banyak perbuatan-perbuatan yang tidak sejalan dengan Nabi Muhammad. Kita masih punya rasa dengki terhadap saudara kita, pegel sama yang ini, sakit hati yang ini, hasud, sombong. Ini penyakit. Ada yang kayak gitu. Hilangkan, keluar dari masjid ini, majelis ini, bersih hatinya, ikuti Nabi Muhammad supaya sholawat kita bersambung. Sholat kita lebih haruhul usalli alaihi bih. Sholawat kita bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya. Oh gitu ya beliau. Iya, jadi senyum itu sunnah Nabi Muhammad supaya menjadi hasil kita rajin di sini. Supaya menjadi hasil. Nanti di rumah anaknya mau minum terserah, mau ngapain, tidak peduli. Mau masuk kamar mandi, dia tanya pakai sunnah. Kadang kita ini bingung, anak kita ini di depannya televisi melihat Upin Ipin sampai 1 jam, kadang bingung. Biasa. Wah, anak di depannya TV ya. Tapi pernah tak kita ini ngumpulkan anak 1 jam, 2 jam duduk untuk membahas Nabi Muhammad? Khusus untuk menceritakan gimana Nabi Muhammad. Khusus untuk menceritakan ini loh sunnahnya Nabi Muhammad kayak gini. Oh ini perbuatannya Nabi Muhammad kayak gini. Ada kayak gitu kita. Atau anda masuk kamar mandi perhatikan kaki anaknya masuk kamar mandi lupa dia. Jangan anaknya, kita sendiri kayak gitu. Asal masuk kamar mandi, asal keluar kamar mandi, asal kencing, asal setiap hari tidak kita hadirkan Nabi Muhammad pada diri kita. Gimana kita mau dekat sama Nabi Muhammad? Inti dari maulid ini kita dekat dengan Nabi Muhammad. Roh kita bersambung dengan Nabi Muhammad. Gimana caranya? Semua kesehariannya kita hadirin Nabi Muhammad. Oh iya. Kalau dari sini, ini masjid. Begitu asal keluar lupa nih keluar ini kaki kanan atau kaki kiri ya? Lupa biar ini kembali. Itu ajarannya para salafun saleh, para habaib. Kalau lupa dia kembali. Jangan ketemu orang gambar itu memangkas bintik itu harus semangka. Berhenti. Ditanya yang muridnya, ya guru kenapa yang ini berhenti? Mau nggak mangkas semangka nih? Aku bingung, aku belum tahu. Apakah Rasulullah itu makan bintik gimana cara mengupas semangka ini? Ini ngupas semangka masih bingung, kepingin sama pungkasannya seperti Rasulullah SAW. Jadi semua gerakannya, semua tata caranya mengikuti Nabi Muhammad. Kalau kita kan nggak peduli. Padahal justru ini yang menghidupkan sunnah yang bisa kita bersama dengan Nabi Muhammad. Oh, abahnya ngajak anaknya ke masjid. Asal masuk masjid, jadi ya, keluar lagi dari masjid. Kenapa, Bah? Tadi kok kaki kiri, keluar lagi, keluar kaki kanan gitu. Anaknya mau keluar dilihat, keluar dari masjid kaki kiri. Jadi setiap hari anaknya itu diajak ke masjid, ditarbiyah
Gimana caranya Nabi Muhammad itu masuk masjid, gimana caranya Nabi Muhammad itu ketika masuk kamar mandi, gimana caranya, begitu. Jadi anak itu didoktrin semua gerak-geriknya tidak ada yang patut dicontoh kecuali Nabi Muhammad. Jadi didoktrin anak itu Pak, jenengan kalau punya anak itu, yang punya anak itu kayak pohon yang baru lahir itu loh, apa pohon yang baru tumbuh. Anak itu juga kayak gitu. Ketika umur 2 tahun, 3 tahun, atau kalau masih baru itu dijabut itu mudah, tapi kalau sudah mengakar dia jabut ya repot. Begitu juga anak ketika masih kecil, pian itu mau atur gampang, kasih doktrin sehingga nanti besar menjadi kebiasaan. Begitu. Nih contoh, ini air nih, ya kan? Ini air ini minum, pian minum tangan kiri kada apa-apa. Pian minum tangan kiri, tidak dosa. Minum tangan kiri terus sekali terbuka, muntah-muntah kadang-kadang. Habis main bola gitu misalnya. Sudah habis main bola, tangan kiri berdiri, muntah-muntah yang keluar air. Dosa, tidak dosa. Kalau dia minum homer dosa. Kalau dia minum apa? Mabuk-mabukan dosa. Tapi biar kita melenceng dari apa? Ajaran Nabi Muhammad. Kita melenceng daripada aturan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatur minum sampai minum di aturan Muhammad, sampai tidur di aturan Nabi Muhammad. Oh iya Pak, yang Nabi Muhammad mengajarkan tangan kanan. Tangan kanan Bu, bukan tangan kiri. Habis gitu, oh gitu ya, tangan kanan. Tangan kanan ini biar niat Nabi Muhammad sudah berpahala. Kemudian Nabi Muhammad mengajarkan lagi, oh minum itu sambil duduk. Banyak enggak? Nih, nanti kalau sudah berdiri di jalan atau di pasar apa lupa, minum sama berdiri. Banyak ada di sini. Banyak enggak? Tunjukkan syiar Nabi Muhammad. Sebagaimana supaya kita ini menghadirkan diri kita Nabi Muhammad. Tuh gimana Bet? Ya walaupun di pasar, duduknya gimana? Jongkok, nih belum dikasih dia tangan kanan. Oh ini di jalan. Habis jalan berhenti dulu, pengen haus, duduk. Nah duduk kakinya kanan kan, gini kan. Ini duduknya Nabi Muhammad. Kemudian minum sudah. Oh masih ada lagi Bet? Ada lagi. Nabi Muhammad sebelum minum baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ini semua. Oh Nabi Muhammad itu 3 kali tegukan ya Bunda? Iya 3 kali tegukan. Jadi semua jenengan mulai tangan kanan sampai duduk sampai baca Bismillah sampai 3 kali tegukan. Pian menghadirkan Nabi Muhammad itu hatinya dan namanya pian disandar kepada Nabi Muhammad sangat dekat. Kenapa? Karena istighfar. Tahu istighfar menghadirkan Nabi Muhammad kepada kita. Tangan kanan baca Bismillahirrahmanirrahim 3 kali tegukan. Kayak gini contohnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sekalian. Ulun yang minum sekalian lagi minumnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi itu. Jadi benar-benar kita menghadirkan Nabi Muhammad. Maka dari itu keluar dari majelis ini kita tetap semangat berselawat kepada Nabi Muhammad, tapi dengan selawat yang lebih bersama kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tutup dengan kisah. Ada bajingan. Kalau pian-pian ini yang hadir, berarti sholawatnya taslim biar Rasulullah alaihi itu ulun kada pantas lah hadir. Ulun belum bisa ikuti Nabi Muhammad, bukan gitu caranya. Tetap pian itu hadir bersalawat kepada para Nabi Muhammad. Urusan itu pian mau bisa ngikuti sampai sempurna atau enggak, tetap pian hadir di sini. Tetap pasti ada rahmat yang Allah turunkan. Tetap berselawat walaupun pian ini tidak bisa 100% walaupun dulu
tetap berselawat, tapi semakin itu kualitas aja, kualitas selawatnya kita aja. Tapi kalau rahmat kasih sayang Allah pasti tetap turun. Terakhir saya tutup dengan kisah. Ada di masjid seperti ini ketika kumpul, bajingannya orang ini, premannya di kampung itu jalan ketika itu. Ketika itu jalan, dia lagi mendengarkan ustadznya itu mengatakan masalah fadilahnya nama Nabi Muhammad. Dan barang siapa yang dia itu tidak berontak sholawatan kepada Nabi Muhammad, fadilahnya sholawat. Preman itu mengatakan di luar masjid sambil mengatakan, "Ukur sholawat kepada Nabi, sholawat Allah." Semua bersolawat di masjid itu. Preman itu gak lama kemudian mati. Ini preman mati. Gak ada yang mau ngurusin pemakaman, gak ada orang bajingan ini. Tapi ada salah satu orang soleh yang bermimpi, dia ternyata memakai pakaiannya bagus, di tempat yang bagus, mendapatkan kedudukan yang tinggi, dengan jalan yang bangga. Sampai orang soleh tadi itu mengatakan, "Ya fulan, bimada kita bihadil manzilah, dengan apa kamu ini mendapatkan kedudukan seperti ini? Bukannya kamu ini terkenal preman, bukannya kamu ini terkenal bajingan. Dengan apa? Dengan kamu berjalan dengan tegak di jalan preman ini." Benar ya Syekh, sesungguhnya jalan yang seperti ini adalah jalannya orang-orang penduduk surga. Kalau di bumi, wala tamshi fil ardi marahan, jangan kamu jalan dalam keadaan sombong, bangga diri. Tapi nanti kalau penduduk surga, mereka semua berjalan dalam keadaan bangga. Kenapa? Karena menerima hasil dari perbuatannya di dunia dulu. Aku mendapatkan kedudukan ini ketika itu aku berjalan di majelis itu menjelaskan tentang fadilahnya Nabi Muhammad, dan aku berteriak sholawat kepada Nabi Muhammad sehingga yang hadir semua berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat aku teriak ketika itu berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berkat itulah aku mendapatkan rahmat di akhir hidupku. Aku diberikan pintu tobat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan aku menuju di arah husnul khatimah. Diakhiri dengan akhir husnul khatimah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita hadir di sini, kita kumpul di sini semua, mudah-mudahan hajat kita semua dikabulkan, dibebaskan kita daripada dosa-dosa. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini, kita termasuk nanti di bawah bendera Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bertawasul kepada Nabi Muhammad mulai datang tadi sampai sekarang, Pak, dengan waktu yang panjang ini. Mudah-mudahan tidak sia-sia, kita tidak pulang dengan tangan kosong, dan mudah-mudahan keluar dari majelis ini kita benar-benar makin cinta kepada Nabi Muhammad. Semua gerak-gerik kita, semua amal kita ikuti Nabi Muhammad. Anak kita, suami terhadap istri, istri terhadap suami, ibu dan abah terhadap anak, menghidupkan semua ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua rumahnya hidup dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan berkat membaca kita maulid di sini, yang masih ada orang tua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan usianya dalam keadaan sehat walafiat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah tidak mempunyai orang tua, mudah-mudahan berkat hadirnya maulid di sini Allah jadikan kuburan surga, kuburannya Raudhatun min riyadil jannah. Dan mudah-mudahan yang mempunyai anak, berkat majelis maulid ini anaknya dijadikan anak yang soleh solehah, anak yang bisa dibanggakan oleh Rasulullah. Yang belum punya anak, mudah-mudahan ditakdirkan diberikan keturunan yang soleh solehah. Amin ya rabbal alamin. Menginfokan sedikit, ulun kesini nih bahwa ada baju-baju parfum juga jualan, tapi penjualannya uangnya semua masuk ke masjid, pesantren ya, pesantren, bukan pesantrennya ulun, pesantrennya teman dekat ulun.
pesantrennya di Bojonegoro. Nama pondoknya Pondok Pesantren Darul Khairat Bojonegoro. Itu ada di TikTok. Pondok Pesantren Darul Khairat Bojonegoro, ada di Bojonegoro, Jawa Timur. Cuma pesantren ini sudah jalan, tinggal fokus sekarang lagi urusan masjid. Kalau masjidnya sudah jadi, ini jadi lagi dan masjid lagi mentor. Memang biaya banyak, mulai fondasi apa. Masjid itu rencananya akan dibuat basis ibadat dan tempat jumatan, dan posisinya di pondok itu lagi jauh masjid memang. Jadi lagi fokus-fokusnya biaya untuk masjid. Nah, itu sidin itu teman-teman sekarang lagi ada di daerah Batu Licin, lagi undangan. Itu punya pondok di Darul Khairat Bojonegoro, ada barang dagangannya. Kalau pian-pian belilah, itu semua mahatnya masuk ke masjidnya Siti, ke masjidnya masjid. Mudah-mudahan pian yang beli itu baju, terus parfum, mudah-mudahan mengalir jariahnya. Setiap orang yang beribadah di masjid Darul Khairat, pian-pian juga kena. Amin Allahumma amin. Karena itu masjid memang lagi fokuskan untuk supaya cepat jadi, karena masyarakat situ membutuhkan masjid tersebut. Karena masyarakat situ membutuhkan masjid tersebut ya. Pondok pesantrennya kalau kalian di TikTok itu ya, Darul Khairat Bojonegoro. Sekian, mudah-mudahan manfaat dari mulut khususnya dan dari antum semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.